Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Amira TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah kami kembali bisa mengadakan acara buka bersama di Asnaf Hotel dalam rangka menjalin silaturahim bersama anak-anak keluarga dari IKA Semansa 91 yang telah mendahului kita. Kita harapkan pada acara ini mendapat keberkahan bersama dan bisa kembali menjalin kekeluargaan sesama Angkatan 91. Yuk diikuti acara kami, jangan lupa ya. Dan nanti sampai berbuka puasa. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru Angkatan 91 kembali mengadakan acara buka bersama untuk Ramadan tahun 1445 Hijriah kali ini. Untuk Ramadan tahun ini, acara buka bersama ini digelar di Hotel Royal Asnaf Pekanbaru. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini dimaksudkan guna mempererat silaturahmi antar sesama alumni SMA Negeri 1, khususnya angkatan tahun 91 dan saling berbagi kepada anak yatim dan piatu dari keluarga alumni sendiri. Sebagai pembuka acara buka bersama ini, dilantunkan ayat suci Al-Quran guna mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Muhammad Aidil Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Royal Asnop, Tuan Singgah ikuti buka bersama. Buka bersama sambil mencicipi buah kurma. Selamat datang keluarga besar IKA Semansa. Sambutlah salam sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Andi Suheri Lauli SPD, kemudian sebagai tausiah Ramadan kita kali ini, kemudian ada Ustadz yang kami hormati Ustadz Ahlan Fairuz yang sebagai qori membaca Al-Quran, kemudian Pak Sekjen kita Kasmansa, Mas Priyo, serta abang kakak adik pengurus pusat IKA Semansa Pekanbaru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kemudian yang kami hormati Ketua Angkatan IKA Semansa 91 dan jajaran pengurusnya, serta para panitia Bukber tahun 2024, serta serta alumni 91 dan tamu-tamu undangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara ini, pada para donatur-donatur, pada panitia yang solid banget, kemudian pada Dewan Penasihat Angkatan, pada Ketua Angkatan, dan teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kegiatan Ramadan ini ada 3 fase yang kita lalui. Yang kemarin sebelum Ramadan, kemudian selama Ramadan, dan nanti akan setelah Ramadan. Ya, sebelum Ramadan kita mengadakan acara namanya pengajian bulanan untuk menyambut Ramadan di rumah Raub. Sudah berlangsung kemarin di bulan Februari. Kemudian di rangkaian Ramadan ini, selama Ramadan ini kita ada 2 agenda yang kita lakukan. Yang pertama yaitu belajar tahsin Al-Quran yang sudah 3 kali pertemuan, atau dalam 2 minggu ini, dalam seminggu 2 kali, yang dipelopori oleh teman kita Yulian Tony. Terima kasih Pak Tony, Bang Tony. Kemudian hari ini kita melakukan buka puasa bersama alumni 91 dengan anak yatim dan piatu dari keluarga besar Angkatan 91. Kemudian agenda berikutnya hari Minggu besok kita diamanahkan untuk mengantar
paket berbuka untuk panti asuhan. Insya Allah besok kita akan antar sore besok. Kemudian untuk laporan jumlah anak yatim piatu yang terdata yaitu 36 orang, terdiri dari 20 kakak. Yatimnya ada 24 anak dan piatunya ada 12. Jadi totalnya keseluruhan ada 36 orang. Kemudian dana yang akan kita bagikan pada hari ini totalnya 15.700.000. Jadi masing-masing kakak akan berbeda menerima. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah dan teman-teman semua yang telah berkontribusi untuk mengumpulkan dana dan memberikannya. Nanti kita akan berikan kepada anak yatim piatu teman-teman almarhum 91. Kemudian kita juga kemarin mendapat berita duka akhir Desember ya, teman kita dari Fisik 3 Rika Ekesari. Kemudian di tahun 2004 ada 2 orang yang meninggal, yaitu Muhammad Apan dari Bio 2 dan Aulia Jasamad dari SOS 3. Dan edisi bukber kita hari ini adalah yang sudah 9 kali ya. Tapi yang di Royal Asnop ini yang kedua kali. Yang pertama kali itu nggak salah saya di Hotel Dafam tanggal 18 Mei kalau salah ya. Alhamdulillah tiap tahun kita bisa mengadakan buka bersama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila sambutan dari panitia ada yang kurang berkenan dan segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan pantun penutup. Jikalau adik jalan-jalan ke kota Semarang sehingga sebentar memberi jeruk bali, kesan buka bersama Ika Semansa akan selalu dikenang. Semoga tahun depan bisa terlaksana kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Angkatan 91 kepada Tengku Kespandiar, kami persilahkan. Pantun dulu ya. Pergi ke Batam naik pesawat. Jangan lupa ngopi di Nagoya Plaza. Siapa yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahmi dalam momen buka puasa ini. Yang sama-sama kita hormati dari PP Ika Semansa, Pak Sekjen, Bang Prio, Kak Eli dan Kak Mary. Selamat bergabung di acara Ika Semansa 91. Kemudian saya ingin menyapa Bu Ros yang bisa hadir pada hari ini. Saya kalau kimia ini memang karena Bu Ros ngajar saya sangat senang. Saking senangnya saya kuliah teknik kimia. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu Bu Ros. Kemudian Ustadz yang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita, ya, aku dan rekan-rekan seluruhnya, alumni 91 dan seluruh anak-anak kita dan para orang tuanya juga hadir bersama kita pada hari ini. Momen buka bersama ini adalah momen yang memang menjadi setiap tahun kita tunggu-tunggu pelaksanaannya. Karena disinilah kita bisa bertemu dengan teman-teman yang kadang-kadang setahun sekali kita bertemu. Dengan Romi, ya, udah setahun kita baru bertemu hari ini kan. Mungkin juga yang lainnya. Nah, inilah kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian para donatur yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal ibadah, pemberat timbangan kebaikan kita di hari yaumil akhir kelak. Dan mungkin ini buka puasa bersama di periode saya, karena ini terakhir. Tahun depan akan berganti kepengurusan. Karena tahun depan saya mau fokus jadi wakil bupati. Bercanda aja.
kita ada juga nih calon wali kota, Devi. Ya. Pokoknya pantang tak top lah kita ya. Semua pemilihan kita ikut. Ya, jadi hari ini kita mohon doa bersama para adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Saya mau menyampaikan juga, Bang. Perkembangan hari ini secara pribadi saya sudah diminta untuk jadi wakil bupati Pelalawan oleh salah seorang incumbent. Ya, tapi prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh prosesnya. Kemudian terakhir, di momen ini juga saya ingin mohon maaf ya, selama kita bergaul selama ini, mudah-mudahan ibadah kita akan lebih baik di tahun-tahun di Ramadan kali ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup lagi dengan satu pantun ya. Boleh? Memang boleh. Di Semansa kita belajar bersama. Makanan favorit bakwan Sumatera. Hari ini kita berkumpul di dunia, mudah-mudahan kelak kita berjumpa di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan oleh PP IKA Semansa. Saya awali dengan pantun, tapi pantun ini aja. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Ya. Baik. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Bu Ros, ya, ini satu kebahagiaan bisa dari guru yang hadir, karena tentunya kami tidak ada tanpa Ibu Guru, tanpa Bapak Guru, yang tentunya telah juga berkontribusi kepada kami dalam aspek pendidikan khususnya. Ya. Tentunya kami sangat berbahagia sekali dari PPK Semansa. Jujur ini adalah memang kegiatan yang angkatan yang mengundang PP yang pertama untuk buka bersama ya. Jadi sebelumnya memang belum ada. Jadi ini angkatan yang pertama mengundang PPK Semansa untuk buka bersama. Tentunya kita berharap bahwa angkatan-angkatan yang lainnya memang akan juga melakukan hal yang sama. Satu hal yang memang ingin saya sampaikan ini mungkin sebagai informasi bahwa PPK Semansa saat ini memang juga sama seperti Kespandiar sampaikan tadi, juga akan habis periodenya 2025. Dan insya Allah nanti kita akan kongres, ya, namun sebelum kongres tentunya kita akan isi dengan berbagai kegiatan. Di tahun ini alhamdulillah pesona Ramadan kita lakukan, dan alhamdulillah lagi tahun ini juga mendapatkan animo yang sangat besar dari alumni. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya contohnya ini untuk kegiatan santunan anak yatim, ya, anak yatim piatu kita hanya bisa di bawah 1.800 paket. Tahun ini alhamdulillah kita tembus 2.200 lebih paket. Dan untuk santunan yang bersifat dana ya itu 302 paket. Dan alhamdulillah insya Allah nanti kalau yang paket untuk tajil dan nasi berbuka sudah kita mulai dari hari Selasa kemarin kita distribusikan. Alhamdulillah setiap hari kita distribusikan kepada 3 panti ataupun pondok yang ada di Pekanbaru. Sedangkan untuk nantinya untuk anak yatim dan piatu insya Allah kita akan distribusikan pada tanggal 30 Maret 2024 dan bertempat di SMA 1 Pekanbaru. Jadi biasanya di sekretariat, tahun ini insya Allah kita akan antarkan, akan kita berikan di SMA 1 agar anak-anak alumni ya juga bisa hadir di sekolah bapaknya dulu, ibunya dulu ya. Jadi ada momen penyerahan santunan kita akan lakukan di SMA 1. Ini anak almarhum Andi Jul tentunya kesempatan untuk melihat sekolah bapaknya dulu kan. Kita tentunya berharap bahwa aktivitas-aktivitas seperti ini bisa terus dilakukan oleh semua angkatan, karena memang dari apa yang kita lakukan dengan penggalangan sedekah dari alumni, kita bisa melihat ternyata banyak dari angkatan yang ternyata juga tidak terlalu memperhatikan dari keluarga besarnya. Karena sampai hari ini ada angkatan yang tidak menyetorkan, contohnya tidak menyetorkan daftar anak yatim dari angkatannya. Saya yakin dan percaya bahwa ini bukan karena tidak ada, tapi karena angkatannya tidak mendata. Jadi satu hal yang sangat kita sayangkan, karena ini adalah kesempatan, ada yang kemudian bersedekah, kita bantu menyalurkan. Alhamdulillah angkatan 91 sudah mendata hal ini sudah cukup baik dari tahun ke tahun, dan kita berharap sebenarnya sekali lagi semua angkatan bisa melakukan hal yang sama, karena dengan terusnya bertambah, kita berharap terus bertambah dari
alumni yang bersedekah, baik itu melalui pemberian tajil maupun nasi kotak maupun santunan, kita juga terus berharap bahwa bisa terdistribusikan kepada anak-anak alumni yang kemudian menjadi prioritas kita sebenarnya dalam menyalurkan itu. Namun tadi sekali lagi banyak angkatan yang ternyata tidak melakukan pendataan. Ini sebagai informasi juga, mungkin ada beberapa teman-teman yang melihat bahwa hasil Rakernas kemarin salah satu agendanya adalah melaksanakan reuni akbar. Namun karena memang kita melihat waktunya sangat mepet dengan waktu itu dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, niatnya kemarin diundurkan menjadi bulan Mei. Namun setelah kita diskusikan lagi bersama Ketua Umum dengan beberapa panitiaan, insya Allah untuk Mei ini kita tetap laksanakan adalah dalam bentuk halal bihalal seperti biasa, dan reuni insya Allah kita akan laksanakan nanti pada tahun 2025 sekaligus dengan pelaksanaan kongres yang bersempena juga dengan 70 tahun SMA Negeri 1 Pekanbaru. Ya, jadi momentumnya adalah kemarin yang terakhir 2015 itu adalah 60 tahun SMA 1, dan nanti 2025 itu adalah momentumnya 70 tahun SMA Negeri 1 Pekanbaru. Insya Allah, dan kita berharap Angkatan 91 juga bisa memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan ini, karena insya Allah nanti begitu halal bihalal selesai, kita akan mulai mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kongres dan reuni yang akan kita agendakan pada tahun 2025. Saya rasa demikian, terima kasih atas kesempatannya kepada PP, salam dari Ketua Umum kita Bang Anton Rahman, dan mudah-mudahan ada kesempatan beliau untuk hadir. Oh ya, satu terakhir, tanggal 31 nanti kita akan melaksanakan buka bersama dari PP, dan kita juga sebenarnya membuka kemarin itu ada ruang bagi angkatan yang mau dilantik pada saat itu. Jadi kita bersama dengan acara buka bersama tanggal 31. Tentu kalau angkatan 91 karena masih sampai 25 ya, jadi masih lama, tapi ada beberapa angkatan yang sudah mendaftar, angkatan 83 dan angkatan 89 yang sudah akan memanfaatkan acara buka bersama IKAS Mansa itu untuk pelantikan. Saya rasa itu saja dari saya, terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin sambil menunggu saya juga perkenalkan, mungkin sudah sebagian besar yang tahu teriakan atau semboyan dari IKAS Mansa, ya, IKAS Mansa 1, IKAS Mansa Maju, IKAS Mansa Jaya. Saya mohon bisa dijawab ya ketika saya teriak nanti IKAS Mansa. Yang pertama adalah maju, 1, maju dan jaya. Ya. IKAS Mansa. IKAS Mansa. IKAS Mansa. Jaya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling berbagi menjadi acara yang paling ditunggu karena ada momen berbagi kepada anak yatim dan piatu dari keluarga besar alumni 91. Ada 36 anak yatim dan piatu yang disantuni di acara buka bersama kali ini. Dimaksudkan agar terselip rasa kegembiraan di Ramadan kali ini, meski tanpa ayah dan bunda atau orang tua di samping mereka.
Untuk selanjutnya, tausiah menyambut buka bersama alumni Semansa Angkatan 91 kali ini disampaikan oleh Ustadz Andi Suheri Lauli SPD. Diharapkan menjadi motivasi para alumni untuk terus menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan. Ibu bapak, nikmat itu baru akan terasa ketika nikmat diambil Allah, baik sementara maupun selamanya. Waktu sekarang kita diberikan Allah nikmat langka, kita merasa itu biasa saja. Tapi ketika sudah sakit kaki kita, barulah terasa nikmatnya kaki. Begitu juga dengan telinga dan pandangan, itu biasa saja. Tapi baru terasa kalau diambil baik sementara maupun selamanya. Dan Allah berjanji akan menambah nikmat kepada orang yang senantiasa bersyukur. Nama suratnya Ibrahim, urutan surat yang ke-14, nomor ayat yang ke-7. Wa itta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur Allah akan menambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau engkau kufur adab Allah sangat pedih. Dan bapak-bapak, bagian daripada cara kita mensyukuri nikmat telinga adalah hadir ini, kita hadir mendengarkan tausiah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena tadi panitia dan Pak Ketua kita berpantun, tentu kita balas kan? Oke, anak gadis sedang menyapu, dia menyapu di depan teras. Kalau memang betul orang Melayu tidak berpantun menengok kertas. Oke, jadi jamaah yang berbahagia, bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, kata Nabi, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Satu, farhatun indal iftar, kegembiraan ketika berbuka puasa. Walaupun makanannya sederhana, sedikit, biasa saja, tapi menghadapi berbuka kita sangat berbahagia. Makanya andaikan kita tak di hotel ini, kita di rumah masing-masing, dari jam sekarang kita udah mendengarkan dari RRI, dari masjid masing-masing. Berbuka jam 6:25. Jam 6:10 dari RRI melalui masjid kita sudah disiarkan oleh Bapak GM Garim Musola. Kemudian kita dengarkanlah. Pertama, habis acara di RRI itu adalah ceramah dulu kan. Kalau boleh jujur, bagi kita ceramahnya gak penting, karena yang kita tunggu bukan ceramahnya tapi beduknya kan. Habis dia ceramah, kultum, baru mengaji. Pas habis mengaji itulah menjelang berbuka kita bahagia. Kata qoriahnya, la'allakum tashkurun. Semua orang sepekan baru kompak. Shadaqallahul azim. Gitu kan? Kenapa? Karena kita bahagia. Protokolnya pun ngomong, detik-detik berbuka akan segera tiba. Kita pegang gelas. Datanglah orang ngomong, saya ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya paling benci cuman itu. Nambah-nambah durasi lah Bapak itu. Nanti bakal Bapak terpilih jadi wakil bupati, nggak perlu yang seperti itu Bapak. Itu membuat orang kesal sama kita itu. Jadi Bapak-bapak, ini kegembiraan pertama, gembira waktu berbuka. Yang kedua, wa farahatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Masuk surga nikmat, ketemu Allah jauh lebih nikmat. Analoginya, masuk istana negara itu terhormat, tapi langsung ketemu sama presidennya itu jauh lebih terhormat. Jadi maksudnya Bapak, halo jamaah, kita orang beriman, yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Bapak Ibu, udah pernah studi banding ke Padang Mahsyar? Belum ya? Ke Padang Pariaman? Nah, kalau itu udah. Tapi walaupun belum pernah studi banding ke Padang Mahsyar, tapi yakin nggak Padang Mahsyar itu ada? Nah, itulah iman dan keyakinan kita. Besok puasa kita dalam hadis qudsi, as-siyamu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajazibi, aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau tentang infak, Quran menyebutkan nomor 700 kali lipat. Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbah, seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang berbuah 100.
7 kali 100, 700 ada angkanya. Kalau infak. Kalau baca Quran, ada angkanya dalam hadis Nabi, 10 pahala per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah. Orang yang membaca Al-Quran, 1 huruf, falahul hasanah, dapat 1 pahala. Wal hasanatu asru amsalihah, 1 pahala, 10 kebaikan. Berarti 1 huruf, 10 pahala. Kalau infak 700 kali lipat, salat berjamaah 27 kali lipat, membaca Al-Quran 10 kali lipat. Tapi kalau puasa, angka tak disebutkan. Kalau angka tak disebutkan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sama dengan anak-anak yang tadi, itu yang mendapatkan amplop, angka tak disebutkan. Kenapa? Karena ada yang lebih, ada yang kurang. Kenapa? Ada yang SMA, ada yang SD. Dan untuk ustadz pun tak disebutkan berapa, karena bisa bertambah, bisa berkurang. Mana tahu kita dapat, mana kita tahu kan? Jadi jamaah yang berbahagia, oleh karenanya kepada bapak, ibu, kita yang berperan dalam anak yatim yang tadi, insya Allah kita dikategorikan orang-orang yang yakin dengan agama, orang-orang yang mengamalkan agama. Karena orang yang tak peduli pada anak yatim, itu orang yang mendustakan agama, kata Al-Quran. Di surat Al-Ma'un, surah 107, nomor ayat yang ke-1 dan sampai ke-3. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu adalah orang yang menghardik, tidak memperdulikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau tahu dengan nasib orang miskin, tidak menganjurkan orang lain untuk berbagi pada orang miskin. Kata-kata miskin kasar atau tidak? Tidak. Makanya di Quran ada kata-kata miskin. Miskin itu baru kasar kalau tertulis di tabung gas yang 3 kilo. Ada tulisan itu, hanya khusus untuk masyarakat miskin. Singkat, padat, menghina kata-kata itu. Mana tahu di rumah kita masih ada tabung gas yang model begitu, rasa-rasanya tak layak sombong lah sama orang lain. Makanya kalau ada kawan ibu yang sombong, fotokan tabung gas yang di dapur, kirim ke dia. Hai kawanku yang baik hati, kalau tabung gas ini masih ada di dapurmu, janganlah berlagak sombong, karena tabung gas ini hanya untuk masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang mulia, poin pertama tadi, bahwa orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita hadir di sini, kita diajarkan peduli kepada yang lain. Kepada anak yatim tadi, kepada fakir miskin, kita peduli. Kenapa? Agama mengajarkan dalam harta kita ada hak orang lain. Nama suratnya Az-Zariyat, urutan surat 51, nomor ayat yang ke-19. Saya sengaja tak nengok Quran biar Bapak Ibu tahu saya hafal ayatnya. Sombong kan di mana? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain, baik orang tersebut meminta maupun dia tidak meminta. Saya lupa tadi, yang saya muliakan fotografer. Jadi fotografer harus dimuliakan, biar nanti gambar kita bagus diambilnya. Nanti kalau tak disebut namanya, waktu menganga diambilnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, poinnya dalam harta kita ada hak orang lain. Kenapa? Karena kita meyakini bapak-bapak dan ibu-ibu. Misal, nama saya Andi. Penghasilan si Andi, misalkan 1 bulan 40 juta. Amin ya Allah. Amin kalau Bu. Amin pun dipaksa sekarang. Apakah punya saya semua di sana? Nehi, di sana ada punya orang lain. Karena kita meyakini itulah, maka kita mau berbagi dengan orang. Kenapa? Dengan berbagi menghilangkan 2. Pertama, menghilangkan penyakit bakhil yang ada dalam hati. Yang kedua, membersihkan harta, karena di sana ada hak orang lain. Karena berkaitan dengan harta, ada juga penyakit. Salah satunya adalah tomak. Tomak bahasa kita apa? Ya, serakah, tomak. Serakah itu harta orang mau harta dia, rumah orang mau rumah dia, suami orang suami dia. Itu pelakor itu rata-rata tomak dan rakus orangnya begitu. Makanya yang diinginkan pelakor suami yang kaya. Kalau yang melarat mau nggak pelakor? Mana ini? Jadi intinya Bapak Ibu, poin yang kedua kita di sini adalah berbagi. Yakinlah Bapak, Allah akan mengganti itu dengan kebijaksanaannya. Mungkin bukan ke Bapak diganti, tapi diganti kepada anak-anak kita, diganti kepada kesehatan kita, diganti dengan ridho Allah dan balasan di surga. Kenapa? Harta adalah rezeki paling rendah. Karena ada orang ngomong, Ustadz, saya sering bersedekah, tapi kehidupan begini-begini saja, kata dia. Padahal kita sadar bahwa rezeki harta level paling rendah. Di atasnya masih ada, rupanya kesehatan level yang istimewa. Kenapa begitu Pak Ustadz, lebih tinggi kesehatan daripada harta? Ibu lah, ibu pengen kaya atau sehat?
Kalau Bapak jawabannya begitu, waktu pemilu kemarin suara Bapak tidak sah karena Bapak mencoblos 2. Pilihannya satu, bahwa normalnya adalah kesehatan lebih tinggi. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ada orang mungkin dia tidak kaya, tapi 62 tahun umur dia belum pernah masuk rumah sakit. Itu rezeki atau tidak? Rezeki. Tetangganya kaya, mobilnya Alphard dan Pajero. Sekali 2 hari suami istri masuk rumah sakit. Kenapa? Karena suaminya dokter, istrinya perawat. Jadi sekali 2 hari mereka masuk rumah sakit. Jadi maksud saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, harta rezeki paling rendah. Di atasnya kesehatan rezeki lebih tinggi. Di atasnya anak yang soleh, itu rezeki yang istimewa. Maka tadi ada marga pitupulu, dalam orang kampung kami dibilang begitu. Anak kotkido hamoraon diau. Ibu ngerti? Minta terjemah sama ibu Nabi Pitupulu di belakang. Jadi bahwa anak-anak itu adalah bagaimana kunci keberhasilan orang tua. Kalau kita diremehkan di masyarakat, anak dia menjadi dokter, terhormat tidak orang tuanya? Terhormat. Anak dia dokter 8 tahun, belum pernah menyuntik orang. Karena anaknya dokter hewan. Ada kan dokter hewan? Ada. Jadi anak yang kedua rupanya polisi, tanpa menyogok 1 rupiah pun. Itu akan terangkat di sisi masyarakat. Jadi intinya Bapak, yang kedua hadir kita ke sini, kita berbagi dengan antar sesama. Yang ketiga, karena ini Ramadan adalah bulannya Al-Quran, saya ingin mengetengahkan tentang Al-Quran supaya kita semangat untuk dalam membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu bahwa kita sangat toleran. Dan kepada kawan-kawan kami yang dari non-muslim, kami berterima kasih Ibu. Ibu datang untuk berbuka bersama. Kenapa? Itu sekarang luar biasa. Kalau yang datang di sini kawan-kawan kita satu agama, biasa. Tapi kalau berbeda agama, itu yang luar biasa. Artinya apa? Saudara ada 3. Pertama, ada namanya disebut dengan silaturahim. Bersaudara karena ada hubungan darah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Bersaudara sesama muslim. Satu agama tapi beda suku. Nama panjang saya Andi Suheri Laoli. Orang mana tuh? Orang Nias. Itu permintaan saya atau takdir Allah? Takdir Allah. Bapak jadi orang Melayu yang jadi calon bupati Pelalawan, Bapak juga jadi orang Minang. Itu bukan keinginan kita, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kedua, saudara sesama muslim walaupun berbeda suku. Yang ketiga yang lebih di atas apa Pak Ustadz? Ukhuwah insaniyah. Saudara sesama manusia. Apapun agamanya, dimanapun dia beribadah, siapapun Tuhan yang dia sembah, kalau dia manusia, dia juga saudara kita. Saling menghormati dan menghargai dalam batas lakum dinukum. Islam jangankan pada orang yang lain agama, hewan pun dihormati. Makanya hadis Nabi, la tabulanna ahadukum fil juhri. Jangan pipis di tanah yang berlubang. Kenapa? Belum tentu semut, ada ular kobra. Hancur masa depan Bapak itu. Jadi maksud saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa tentang bersaudara tadi, ada saudara, ada hubungan darah, silaturahim. Yang kedua, saudara kita sesama muslim. Yang ketiga yang lebih jauh, saudara sesama manusia. Quote-nya begini, nanti dipotong video ini. Kalau kita dicubit dan kita merasakan sakit, berarti kita masih hidup. Tapi kalau orang lain yang dicubit, kita merasakan sakit, berarti kita adalah manusia. Jadi Islam, salah satu ajarannya adalah humanisme. Irhamu man fil ard. Sayangi yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit akan menyayangi kita. Mudah-mudahan ini bukan ibu yang terakhir datang. Ini baru yang pertama, kedua dan selanjutnya. Besok datang juga ibu. Halal bihalal. Dan kepada ibu-ibu yang lain juga hadir. Oke, terakhir nih. Tentang Al-Quran. Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia. Salah satu di bulan Ramadan yang Allah turunkan selain daripada perintah puasa adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Apa keistimewaannya? Setidaknya ada 7. Yang pertama, pahala dihitung per huruf. Hadis yang tadi. Man qara'a harfan min kitabillah. Orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihah, 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Kenapa Ustadz menyampaikan ini? Karena tadi saya dengar Pak Aidil membuat tahsin. Tahsin artinya membaguskan bacaan Al-Quran. Pahala dihitung per huruf. Alif lam mim. Berapa tuh? 3. Yasin. 2. Qul a'udzu birabbil falaq.
Banyaklah Pak Ustadz, itu bukan tugasku menghitungnya, itu tugas malaikat. Nanti ku ambil pula tugas malaikat itu. Jadi intinya Bapak, Ibu, pahala dihitung per huruf. Yang kedua, keistimewaan daripada membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu, dia heran, di depannya malaikat, kiri kanan malaikat, di belakang pun malaikat, dia heran. Kenapa aku berbangkit dengan malaikat? Dijawab, karena engkau mahir dengan Al-Quran. Dan saya yakin alumni SMA 1 sudah mahir semuanya. Karena kita dulu mengaji pakai alif-alif. Kalau Bapak ingat, alif date a, alif bawah i, alif depan u. Gitu dulu kan? Ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua di depan bun. Yang paham itu udah tua. Kalau orang sekarang mah dia ngerti. Dia ngertinya a itu kan, a ba a, ba taba, ba saba, ba ako. Huruf ba, huruf alif, huruf qaf, berarti ba ako. Jam berapa berbuka nih? Sabar Bu, 4 menit lagi. Jadi keistimewaan yang kedua, bahwa orang yang mahir dengan Al-Quran maka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, keistimewaan daripada membacanya apa Pak Ustaz? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang baca Quran terbata-bata. Ibu Bapak, terbata-bata berasal dari huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Dapat ba, lupa ta. Dapat ta, lupa ba. Akhirnya terbata-bata. Orang yang terbata-bata dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca. Yang kedua, pahala belajar. Ibu, oh Ibu, jamaah. Orang kalau baca Quran terbata-bata, hurufnya makin banyak, makin sedikit. Makin banyak. Kalau lancar kan sekali aja. Wattini wazaitun. Itu kalau lancar. Kalau terbata-bata, wattini salah. Rupanya tak nampak. Kacamata tinggal. Kalau Quran tak nampak sama dia. Kalau duit, nampaklah ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, maksudnya dapat pahala membaca, dapat pahala belajar. Saya menyampaikan ini untuk memotivasi kita Bapak, harus ada azam di hati kita, khatam Al-Quran minimal di Ramadan ini sekali. Karena yang ketiga tadi adalah yang terbata-bata dapat 2 pahala. Yang keempat, Bapak Ibu, ternyata Al-Quran salah satu keistimewaannya tak pernah bosan ketika kita dengar. Nama suratnya Al-Hijr, surat 15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Sungguh kami memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Apa tuh? Al-Fatihah. Kapan kita baca berulang-ulang? Setiap sholat, salah. Setiap rokaat. Iya kan? Kalau setiap sholat berarti cuma 5 kali sehari. Ini setiap rokaat. Berarti 17 kalilah Al-Fatihah itu kita ulang-ulang. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah sholat orang bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. 17 kali. Kalau dalam sebulan 17 kali 30, 510 kali. Dalam setahun 365 kali 17, 6.205 kali. Ustaz kok pintar kali menghitungnya? Bukan pintar, di rumah saya hitung dulu. Jadi 365 kali 17 sama dengan 6.205 kali. Ketika sekarang umur Bapak 60 tahun atau 50 tahun, sudah 40 tahun sholat, 40 kali 6.000, 240.000 kali mendengar dan membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, pernah nggak bosan dengan Al-Fatihah? Ketika sholat kan, Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Pernah nggak? Jadi keistimewaannya salah satunya, tak pernah bosan ketika kita dengar. Yang kelima, Al-Quran memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang keenam, karena mau berbuka, Pak Ustadz, rupanya bahwa Al-Quran adalah obat. Kapan Al-Quran menjadi obat? Kalau dibaca, bukan ditulis. Ada orang tulisnya ayat Quran, kemudian dibakar, masukannya ke kopi, diminum. Habis itu TBC, jiun. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Al-Quran menjadi obat, betulkah? Iya, ada ayatnya. Al-Isra surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran. Kami menurunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Dia itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Kalau dibaca. Bukan ditulis, digulung-gulung menjadi jimat. Bukan dibakar, kemudian dimasukkan ke kopi menjadi indah. Al-Quran menjadi obat ketika dibaca dan tilawah. Bapak, 2 menit menjelang udah kan?
2 menit menjelang berbuka, kita berdoa Bapak Ibu. Walaupun ceramah ini cuma 20 menit, insya Allah tajam, aktual, dan terpercaya. Ustadz dulu berdoa dan kita mengikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kami alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru Angkatan 91 alhamdulillah bisa menyelenggarakan buka puasa bersama untuk para alumni, dan pada kali ini sebagaimana biasa kita juga berkesempatan untuk memberikan santunan bagi anak-anak dari teman-teman yang sudah mendahului baik laki-laki maupun perempuan, yatim maupun piatu, yang hari ini insyaallah bersama juga kita berikan. Dan alhamdulillah mereka juga kita undang hadir bersama-sama untuk berbuka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan buka puasa ini hubungan silaturahmi antar alumni, antar keluarga alumni semakin erat, dan inilah kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi. Ya, saya Tengku Kespandiar STMM, Ketua Angkatan Alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru tahun 91, juga mengucapkan selamat berpuasa bagi rekan-rekan dan seluruh kaum muslimin. Juga menjelang Idul Fitri, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini pengurus pusat IKAS Mansa Pekanbaru memenuhi undangan dari Angkatan 1991 ya, yang pada sore hari ini insya Allah mengadakan kegiatan buka bersama sekaligus pemberian santunan bagi anak yatim dan piatu di Angkatan 91. Kami atas nama PP IKAS Mansa Pekanbaru tentunya berterima kasih dan berbangga juga atas inisiatif yang dilakukan oleh Angkatan 91 ini, yang memang sepengetahuan saya ini sudah mungkin sudah ada ke-8 kali ya, artinya sudah 8 tahun berturut-turut dilaksanakan oleh Angkatan 91. Nah, tentunya dengan menyantuni anak-anak kita dari alumni yang saat ini mungkin mengalami ditinggal orang tuanya, baik itu yatim maupun piatu, tentunya itu salah satu bentuk kebersamaan yang terbangun. Dan ini menjadi suatu inisiatif yang baik, yang mungkin pantas untuk ditiru oleh angkatan lainnya. Dan kita berharap bahwa Ramadan ini tentunya menjadi suatu kesempatan bagi kita semua untuk kemudian bisa berbagi dengan sesama. Nah, gimana pemirsa Amira TV sekalian, seru kan acaranya, di mana tadi ada 36 anak yatim piatu dari kalangan keluarga IKAS Mansa 91 telah berbuka bersama kami semuanya, berbaur di sini, juga ada tausiah, semoga juga mendapat manfaat untuk kita semua yang mendengarkan tausiah tadi. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.